Baik, Pak. Baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih telah datang di webinar yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan SDM bekerjasama dengan PT Taspen. Hari ini Rabu 13 September 2023 kita akan melaksanakan webinar kepegawaian bertajuk P3K dapat jaminan apa saja. Webinar ini menghadirkan narasumber dari PT Taspen Persero, kantor cabang Jakarta Selatan, yakni Bapak Ruhyat selaku Services and Membership Sector Head. Bapak, Ibu yang terhormat, webinar pada pagi hari ini ditujukan kepada seluruh P3K di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk menambah informasi seputar ketaspenan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pembukaan dan sambutan Ketua Tim Disiplin dan Peraturan terhadap penyelenggaraan kegiatan webinar Taspen. P3K dapat jaminan apa saja? Yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Puji Lestari. Kepada Ibu Desi Puji Lestari, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Fani. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, yang terhormat Bapak Ruhyat selaku Services and Membership Sektor Head PT Taspen Jakarta Selatan. Selamat pagi, Pak. Yang terhormat para peserta webinar kita pada pagi hari ini dengan tema P3K dapat jaminan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan bahwa pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sekilas mungkin saya akan memaparkan sedikit mengenai P3K gitu ya, karena para peserta kita pada pagi hari ini adalah P3K yang merupakan angkatan pertama begitu ya Pak Ruhyat. Mungkin sekadar informasi, P3K kita ini merupakan angkatan pertama dengan jumlah sekitar 227 orang gitu ya Pak. Yang kita baru mulai sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya, baru mulai bulan Juli gitu ya Pak, mulai start bekerja di kami gitu. Nah, mungkin dengan adanya webinar ini kita akan memaparkan lebih lanjut gitu ya mengenai P3K ini Pak. Jadi P3K ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di mana hak dan kewajibannya itu hampir sama dengan ASN kita dengan ASN lainnya. Jadi kalau haknya itu meliputi gaji, tunjangan, kompetensi, jaminan kesehatan, jaminan kematian, penghargaan, jaminan hari tua, cuti, dan lain-lain gitu ya. Dan juga untuk kewajibannya sama juga, harus mematuhi dan mentaati peraturan disiplin. Perbedaannya bahwa P3K itu tidak ada jaminan pensiun begitu Pak. Nah, dengan adanya PT Taspen kali ini, pada webinar kali ini, kita pengen mengetahui lebih banyak gitu ya, apakah P3K ini benar-benar tidak mendapat pensiun atau mungkin nanti Pak Ruhyat akan menjelaskan lebih lanjut sebenarnya P3K itu bisa mendapatkan jaminan hari tua atau lainnya gitu ya, seperti apa begitu ya Pak Ruhyat ya. Jadi maksud dan tujuan dari webinar kita pada pagi hari ini adalah tersampaikannya informasi tentang jaminan P3K apa saja yang akan didapat, juga merupakan pembekalan pada P3K supaya mereka dapat sebagai pegawai yang dapat melayani dengan integritas dan profesional gitu Pak.
PT Taspen sendiri ini merupakan dana tabungan, dana asuransi pegawai negeri di hari tua, dan juga dana pensiun ASN dan pejabat negara, di mana layanan PT Taspen ini meliputi JKK, program pensiun, tabungan hari tua, dan jaminan kematian. Nah, mungkin nanti dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ruhyat bisa mendapatkan P3K mendapatkan informasi yang sangat jelas dan bermanfaat mengenai Taspen ini ya Pak ya. Dan semoga webinar kita pada pagi hari ini dirasakan manfaatnya bagi kita semua. Oke, saya rasa pembukaan cukup dari saya seperti itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sedikit pantun untuk pagi hari ini ya Bapak dan para peserta lainnya. Burung nuri, burung merpati, keduanya terbang tinggi. Mari kita ikuti webinar pagi hari ini dengan semangat dan penuh happy. Oke, baik Bapak dan para peserta webinar pagi hari ini, demikian pembukaan webinar yang akan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap banget nih Bu Desi, pantunnya luar biasa. Baik. Pak Ruhyat, izin mungkin saya mohon maaf ini harus meninggalkan karena mau ada rapat lagi gitu ya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Desi sebelumnya sudah dibuka webinar pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian kegiatan webinar Taspen P3K dapat jaminan apa saja telah resmi dibuka dan akan diawali dengan materi dari narasumber kita yang tidak lain adalah Bapak Ruhyat. Kepada Bapak Ruhyat kami persilahkan. Ya, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini insya Allah saya bisa menyampaikan terkait masalah hak dan kewajiban terkait masalah P3K. Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat pada Bapak dan Ibu semuanya yang telah diterima sebagai pegawai P3K, yang mana sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan pandang amal ibadah untuk bekerja di menjadi perindustrian, insya Allah untuk semua menjadi manfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, nanti saya sampaikan terkait masalah P3K. Mungkin saya sampaikan hal tersebut pada kesempatan ini, supaya Bapak dan Ibu semuanya tahu bahwa Taspen adalah badan usaha milik negara yang mana mengelola khusus untuk peserta ASN dan non-ASN. Dalam kesempatan ini mungkin P3K. Mungkin betul yang disampaikan oleh Desi bahwa tadi bahwa di Kementerian Perindustrian kurang lebih sekitar 200 lebih yang masuk P3K. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Ferry terkait hak apa atau kewajiban apa yang akan disampaikan, termasuk nanti mungkin tata cara pembuatan kartu peserta Taspen. Pada kesempatan yang bahagia ini juga, marilah kita sama-sama untuk menyimak terkait masalah P3K ini. Memang ini betul yang tadi disampaikan oleh Ibu Desi bahwa dengan adanya P3K ini tidak adanya ada jaminan pensiun. Tetapi kita akan memberikan solusi bahwa Taspen itu punya perusahaan yaitu Taspen lain yang mana insya Allah. Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Oh, kurang jelas ya. Oh iya. Pak ya, izin Pak ya, bentar ya. Gimana Pak? Sekarang udah agak jelas Pak? Bagus pakai handsfree Pak. Pakai handsfree aja Pak. Kurang jelas. Oh, kurang jelas Pak ya? Iya Pak.
Coba sebentar ya. Ya, Pak, jika berkenan mungkin ada headset atau semacamnya atau ada mic mungkin Pak untuk mendukung. Soalnya kedengarannya Gimana? suaranya agak jauh. Sekarang agak jelas gimana? Masih sih, cuma nggak fokus Pak. Sudah jelas tapi nggak fokus karena ada suara bising di belakangnya. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau bisa mungkin ada headset atau yang lain Pak. Ya. Tapi cukup jelas sih Pak. Cuma suara bisingnya masih Kurang kedengaran. itu ya. Gimana sekarang? Agak jelas sekarang Bu? Gimana? Lumayan Pak. Lumayan, lumayan. Nanti Iya mungkin Pak. ini untuk ini aja Pak, untuk pembukaan aja. Nanti akan lebih jelas terkait masalah materi. Nanti akan sampaikan, akan lebih jelas lagi mungkin Pak ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf ya tadi sudah saya sampaikan bahwa Taspen adalah badan usaha milik negara yang mana selama ini mengelola 4 program ya Pak ya. Pertama pensiun, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mungkin di sini khusus fokus untuk yang P3K ini nanti akan disampaikan terkait masalah hak dan kewajiban terkait dari P3K ini. Yang mana akan disampaikan oleh Pak Peri hingga semua Bapak dan Ibu sebagai pegawai P3K akan tahu apa aja yang harus dilakukan dan apa aja kewajibannya. Mungkin di sini kalau terkait masalah iuran terkait P3K yang masalah itu yang terkait masalah JKK dan JKM, kalau iurannya itu langsung dari pemerintah dari APBN, jadi tidak dipotong dari Bapak dan Ibu semuanya. Tapi hal ini nanti saya sampaikan oleh Pak Peri supaya lebih jelas lagi terkait masalah hak-hak dan kewajibannya. Untuk itu Pak Peri, saya mohon izin untuk bisa langsung supaya waktunya bisa cepat ya. Terima kasih. Ditunggu Pak ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Peri ya Pak ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Ruhyat atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan membuka webinar pada pagi hari ini dari pihak Taspen. Terima kasih Pak. Ya. Boleh lebih diperjelas Pak Ferry? Sebentar ya, sebentar. Ya. Halo, apakah sudah terdengar jelas Ibu? Jauh lebih jelas Pak. Oke. Cukup ya? Cukup, Baik. cukup, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Pak Riyad yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk menjelaskan sedikit Bapak Ibu terkait dengan apa sih yang menjadi hak dari Bapak Ibu sebagai P3K. Seperti itu ya, yang dimana kita ketahui memang ini angkatan pertama ya Bu ya, untuk P3K di wilayah Kemenperin. Baik, jadi izin kami share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik. Oke, sebelumnya mungkin banyak yang belum mengetahui ya terkait dengan Taspen itu apa dan apa saja sih programnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, Taspen ini kita adalah BUMN yang merupakan lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah ya untuk mengelola program jaminan sosial bagi siapa? Bagi aparatur sipil negara, pejabat negara, P3K dan non ASN di instansi pemerintah. Jadi saat ini memang ASN itu sudah terbagi dua ya Bapak Ibu, yang dimana
ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Seperti itu. Nah, untuk program keseluruhan yang kami kelola, di sini ada 4 program. Ya, untuk PNS ini kita ada 4 program. Yang program pertama itu tabungan hari tua. Kemudian program yang kedua adalah program pensiun. Program ketiga dan keempat adalah program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, karena pada hari ini adalah audiensnya khusus P3K, jadi program yang saat ini telah diikuti atau telah berjalan untuk P3K adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang dimana kita ketahui bersama perbedaan antara PNS dan P3K hanya di program pensiun seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena P3K berdasarkan ketentuan tidak berhak mendapatkan pensiun. Nah, untuk program JHT memang saat ini potongan untuk iuran JHT belum masuk ke Taspen Bapak Ibu untuk P3K-nya. Jadi yang sudah berjalan saat ini adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mudah-mudahan nanti ke depan program JHT bagi P3K ini juga ikut dan bergabung di programnya Taspen agar satu paket Bapak Ibu dengan PNS. Jadi tidak kemana-mana lagi. Jadi ASN itu ya rumahnya adalah di Taspen, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada nggak sih langkah dari Taspen supaya P3K ini juga bisa merasakan pensiun sama halnya seperti PNS, seperti itu. Nah, di Taspen sendiri kami pun telah membuat program yang dimana program tersebut dikelola oleh Taspen Life, anak perusahaan kami. Jadi Bapak Ibu P3K bisa mengikuti program tambahannya di Taspen, yaitu program Taspen Smart Save Anuitas. Jadi di situ Bapak Ibu P3K nanti pada saat Bapak Ibu mencapai akhir batas usia pensiunnya, Bapak Ibu bisa mendapatkan pensiun. Tapi memang tidak sebesar pensiun yang diperoleh oleh PNS, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kami 100% pemegang sahamnya adalah pemerintah Indonesia. Kemudian juga jumlah peserta kami totalnya keseluruhan 6,73 juta orang. Kemudian kami juga terdiri dari 57 kantor cabang dan tersebar di 15.422 titik layanan. Kemudian kami telah bekerja sama dengan 43 mitra bayar dengan jumlah karyawan kami yang hanya 1.641 orang Bapak Ibu yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Nah, kemudian masuk ke grup bisnis Bapak Ibu, di sini kami punya 3 anak perusahaan, di mana anak perusahaan ini membantu kami juga untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan peserta kita. Salah satunya adalah Taspen Life. Jadi memang Taspen bergerak, ini kita sudah berdasarkan regulasi, jadi kami tidak bisa menambah besaran iuran, kemudian juga kami juga tidak bisa menambah besaran manfaat karena semuanya sudah terpatok oleh regulasi, jadi tidak bisa menambah hal-hal tersebut. Kemudian bagaimana caranya agar peserta kami bisa mendapatkan hak atau sesuatu yang lebih nanti pada saat Bapak Ibu pensiun, seperti itu. Nah, Taspen Life hadir. Jadi Taspen Life hadir untuk menambah manfaat Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu purna tugas. Ya, jadi ada program yang namanya Taspen Smart Save. Jadi di program Taspen Smart Save tersebut juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk manfaat pensiunnya, seperti itu. Karena di sini mungkin izin Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar menjelaskan Taspen Life karena agendanya hanya untuk program yang saat ini telah berjalan untuk P3K. Kemudian kami juga ada Taspen Properti dan Bank Mandiri Taspen. Jadi Bank Mandiri Taspen ini sebenarnya khusus bank untuk pembayaran pensiunnya ASN, seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Oke, kita next. Kemudian, nah ini dasar hukum Bapak Ibu. Mungkin sekedar diketahui saja Bapak Ibu, Taspen mengelola program ini pasti ada dasar hukumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tabungan hari tua dan pensiun ini dasar hukumnya PP 25 tahun 81, Jungto PP 25 tahun 2013, kemudian program pensiun ini Undang-Undang 11 tahun 69. Nah, ini saat ini memang hanya untuk PNS ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk P3K di program nomor 3 dan keempat, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang dimana dasar hukumnya adalah PP 70 tahun 2015 untuk PP 66 tahun 2017. Oke, kita next saja. Ini kita next. Kita next ya Bapak Ibu ya. Kita langsung masuk ke program jaminan kecelakaan kerja. Jadi Bapak Ibu sebagai P3K sudah otomatis bergabung ke dalam program jaminan kecelakaan kerjanya Taspen. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu mendaftarkan diri secara personal atau pribadi, tapi sudah langsung dikelola oleh pemberi kerja. Karena apa? Karena iuran di program jaminan kecelakaan kerja ini sendiri sama sekali atau tidak dipotong dari penghasilan Bapak Ibu atau dari gaji Bapak Ibu. Jadi tidak dipotong dari gaji. Nah, iurannya sendiri ini diberikan langsung oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah pemerintah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk besarannya berapa? Kalau untuk program jaminan kecelakaan kerja, iurannya ini besarannya hanya sebesar 0,24%. Pengalinya hanya berupa gaji pokok. Ya, jadi di luar tunjangan lain-lain, jadi pengalinya hanya berdasarkan gaji pokok. Seperti itu ya. Dan ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan jaminan kecelakaan kerja? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pengertiannya itu adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa satu perawatan. Apabila Bapak Ibu mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, maka biaya perawatannya di-cover oleh program jaminan kecelakaan kerja. Kemudian santunan, apabila setelah dilakukan perawatan mengalami cacat dan sebagainya, maka ada santunan cacat. Atau sampai dengan meninggal dunia, maka ada santunan tewas. Kemudian yang ketiga ada tunjangan cacat. Apabila pegawai mengalami kecelakaan kerja, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian dinyatakan si pegawai tersebut tidak cakap lagi untuk bekerja di bidang manapun, maka harus dipensiunkan. Nah, manfaat yang diterima adalah tunjangan cacat. Kemudian pesertanya siapa saja? Yang pertama ASN itu sendiri, CPNS, PNS, dan P3K, kecuali PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, kemudian juga pejabat negara juga termasuk peserta kami, Bapak Ibu, mulai dari Bupati, Wali Kota, sampai dengan Presiden, itu termasuk ke peserta program jaminan kecelakaan kerjanya Taspen. Kemudian pimpinan dan anggota DPR ini juga termasuk ke dalam peserta kami. Seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke 13 manfaat ini Bapak Ibu, jadi hanya dari besaran iuran yang 0,24% dari gaji pokok yang dibayarkan oleh pemerintah ini, Bapak Ibu telah terlindungi di 13 manfaat ini. Nah, sebelum saya masuk ke 13 manfaat ini, mungkin saya jelaskan dulu ruang lingkup dari jaminan kecelakaan kerja itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kita next dulu, nanti kita back lagi. Jadi, Bapak Ibu, ruang lingkup dari jaminan kecelakaan kerja, di sini kami ringkas menjadi sekitar 5 poin. Ya, jadi apabila kita atau ada rekan kita yang juga sebagai P3K mengalami salah satu kriteria ini, ya, kemudian membutuhkan perawatan di rumah sakit, ya, maka penjaminnya adalah jaminan kecelakaan kerja dari Taspen. Kriterianya apa saja? Yang pertama, kecelakaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, ya. Jadi kalau untuk yang pertama jelas kita mengalami kecelakaan pada saat kita melaksanakan tugas rutin kita Bapak Ibu sebagai P3K,
Ya, contoh P3K guru mungkin kita sedang melaksanakan mengajar di kelas seperti itu ya Bapak Ibu, kemudian kita ketiban korektor atau kepleset di dalam ruang kelas, itu jelas itu masuk ke dalam kriteria kecelakaan kerja karena si P3K-nya ini mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas dan kewajiban rutin ya, yang sudah ada di struktur atau di dalam standar operasionalnya. Kemudian poin yang kedua, kecelakaan dalam kondisi yang berhubungan dengan dinas ya. Jadi mungkin kalau untuk yang di poin nomor 2 ini apabila ada P3K kemudian sedang melaksanakan tugas dinas baik itu keluar kota atau sebatas mengantar surat dari instansi misalkan dari Kementerian Perindustrian kemudian ke kementerian lain ya, kemudian mengalami kecelakaan atau pada saat P3K sedang ditugaskan untuk melakukan seminar atau sebagainya, kemudian mengalami kecelakaan di tempat seminar tersebut, ya maka kejadian itu termasuk ke dalam kriteria kecelakaan kerja yang ada di poin nomor 2. Jadi yang poin nomor 2 ini kita mengalami kecelakaan tapi bukan tugas rutin kita yang sudah ada atau yang sudah terstruktur dalam keseharian kita. Ya, jadi kita tiba-tiba ditugaskan untuk menghadiri kegiatan seminar, rapat, atau mungkin juga mewakili instansi untuk bertanding dalam kegiatan perlombaan yang dimana kegiatan-kegiatan ini harus dan wajib adanya perintah dari atasan. Jadi harus ada surat tugas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian poin nomor 3. Kriteria yang ketiga adalah perbuatan anasir dalam melaksanakan tugas. Ya, perbuatan anasir ini adalah perbuatan mencelakai kita, Bapak Ibu, sebagai seorang P3K, ya, yang dimana perbuatan mencelakai kita ini dari orang lain yang melukai diri kita, motifnya adalah akibat dari pekerjaan atau tugas kita sebagai P3K, seperti itu. Atau mungkin kalau contoh gampangnya adalah mungkin kalau misalkan petugas yang ada di lapangan, petugas keamanan atau Satpol PP, seperti itu ya Bapak Ibu ya, sedang mengamankan atau ada demo, sedang mengamankan atau sedang menertibkan seorang Satpol PP, yang dimana itu adalah tugas dari Satpol PP tersebut. Akibat dari kegiatan pengamanannya ternyata ada oknum yang melukai si petugas ini, ya. Akhirnya si petugasnya membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, kejadian ini termasuk ke dalam kriteria nomor 3. Kriteria perbuatan anasir dalam melaksanakan tugas. Seperti itu. Kemudian poin nomor 4. Poin nomor 4 ini kriteria yang saya rasa paling banyak kami terima Bapak Ibu laporan yang masuk ke kami. Peserta kita mengalami kecelakaan pada saat berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya pulang dari tempat kerja menuju ke rumahnya. Nah, tapi di poin nomor 4 ini tetap ada catatannya Bapak Ibu ya. Jadi perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya ini catatannya adalah terjadi di tempat dan waktu yang dapat dibenarkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pulang atau berangkat dari rumah menuju tempat kerja itu harusnya lurus gitu Bapak Ibu ya, tapi ternyata si pegawainya ini sebelum kecelakaan dia ngantar temannya dulu, atau pada saat dia pulang dari tempat kerja menuju rumahnya ternyata dia ditebengin dulu sama temannya gitu ya. Kemudian dia harus melalui jalur yang tidak sewajarnya dari tempat kerja menuju rumahnya. Dia belok dulu gitu ke kiri. Kemudian pada saat dia mengantarkan temannya, dia mengalami kecelakaan. Nah, karena kecelakaannya ini tidak terjadi di tempat dan tidak terjadi di tempat yang dapat dibenarkan, maka kejadian tersebut tidak termasuk dalam kriteria kecelakaan kerja. Atau yang kedua, di waktu yang dapat dibenarkan.
Jadi waktu yang dapat dibenarkan ini adalah waktu yang wajar pada saat kita berangkat kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita di kantor, contohlah kita masuk mungkin dari jam 8 masuk ya, atau jam 8 sampai jam 5 ya. Nah, waktu yang wajar atau waktu yang dapat dibenarkan adalah waktu kecelakaan yang terjadi sebelum jam masuk kerja gitu. Jadi kalau misalkan ada ketentuan di dalam aturan per KBKN, kalau si pegawai tersebut berangkat dari rumahnya itu ternyata jam 10, kemudian mengalami kecelakaan jam setengah 11 atau jam 11, kemudian setelah kita konfirmasi kenapa berangkat jam 10, oh karena dia kesiangan atau sebagainya, maka kejadian tersebut tidak termasuk ke dalam kriteria kecelakaan kerja. Seperti itu. Jadi untuk poin nomor 4 khusus ini ada catatannya, yaitu terjadi di waktu dan tempat yang dapat dibenarkan. Kemudian nomor 5, mengalami penyakit akibat kerja. Ya, penyakit akibat kerja ini penyakit yang kita terima atau yang kita derita akibat dari pekerjaan yang kita lakukan keseharian. Gitu. Nah, contohnya mungkin kalau contoh yang mudah itu mungkin di petugas pemadam kebakaran, Bapak Ibu. Petugas pemadam kebakaran tugas kesehariannya adalah melakukan pemadaman api ya di lapangan seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, setiap dia melakukan kegiatan pemadaman api, pasti otomatis si petugas ini menghirup asap dari kebakarannya. Ya, akibat ini sering terhirup, ya, timbullah penyakit pernapasan di kemudian hari. Nah, ini termasuk ke dalam penyakit akibat kerja. Nah, tapi khusus di poin nomor 5, penyakit akibat kerja ini ada dokter spesialis khusus yang bisa menetapkan kaitan dengan pekerjaannya, yaitu dokter spesialis okupasi. Jadi spesialis okupasi ini bisa menetapkan penyakit pernapasannya ini benar tidak diakibatkan dari si petugas pemadam kebakaran ini yang sering menghirup asap kebakaran pada saat bertugas. Seperti itu. Nah, itu kriterianya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengalami salah satu kriteria ini atau ada dari rekan kita mengalami salah satu kriteria dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, oke, maka segera lapor ke Taspen. Nanti untuk prosedurnya ada di slide selanjutnya. Kemudian kalau kita mengalami hal ini, apa saja yang kita dapat terima? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita balik ke slide sebelumnya. Nah, ada kemungkinan 13 manfaat yang kemungkinan nanti akan kita terima Bapak Ibu. Yang pertama adalah biaya transportasi. Kalau misalnya kita mengalami kecelakaan di suatu tempat kejadian, kemudian membutuhkan biaya angkut transportasi, ya. Ini kita cover kalau di darat maksimal 1.300.000, laut maksimal 1.900.000, kemudian udara maksimal 3.200.000. Kemudian nomor 2, apabila telah mengalami kecelakaan kerja, kemudian dirawat, selesai perawatan, ternyata berdasarkan penilaian dokter, kita mengalami cacat anatomis, ya, cacat sebagian anatomis, maka kita berhak mendapatkan santunan cacat. Yang poin nomor 2, besarannya adalah sesuai persentase cacatnya dikali 80 gaji. Ya, jadi persentase cacat berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau misalkan anatomis itu kan jelas hilang jari tangan atau hilang jari kelingking, telunjuk atau jempol, itu persentasenya berbeda-beda. Maka haknya sesuai persentase cacat anatomisnya dikali 80 gaji. Kemudian nomor 3, kalau tadi cacat anatomis, yang nomor 3 cacat sebagian fungsi. Jadi kalau misalkan setelah selesai perawatan ada fungsi yang berkurang, contohnya dia di tangannya, ya, dia tidak ada cacat anatomis, tapi fungsinya berkurang karena kejadian kecelakaan kerjanya, maka berhak mendapatkan santunan cacat sebagian fungsi. Besarannya berapa?
seberapa persen penurunan fungsinya dikali persentase tabel bagian mana yang fungsi menurunnya, kemudian dikali 80 gaji. Begitu ya. Kemudian nomor 4, cacat total tetap. Cacat total tetap ini santunan sekaligusnya 70% kali 80 gaji, kemudian santunan berkalanya 250.000 kali 24 bulan. Nah, biasanya kalau cacat total tetap, ini kalau misalkan si pegawainya tidak lagi bisa bekerja di bidang manapun, maka harus dipensiunkan, maka berhak mendapatkan pensiun karena cacat. Ya, yang di poin nomor 5. Seberapa persen cacatnya dikali gaji atas berkurang fungsi organnya. Maksimalnya adalah 70%. Kemudian poin nomor 6. Biaya pengobatan sampai sembuh. Biaya pengobatan sampai sembuh. Ya Bapak Ibu ya, jadi biaya pengobatan di rumah sakit kita cover sampai dengan sembuh. Jadi contohnya kita mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian ternyata didiagnosa kita mengalami patah tulang atau sebagainya yang diharuskan untuk dilakukan pemasangan pen, maka Bapak Ibu di cover setelah dilakukan pemasangan pen, kemudian harus dilakukan fisioterapi sampai dengan nanti tahun atau 2 tahun kemudian harus dilakukan pelepasan pen. Nah itu sampai dengan selesai perawatannya itu kita cover. Dan untuk kelasnya, baik Bapak Ibu yang dari golongan 1 sampai dengan golongan sekian, semua sama mendapati kelas 1 rumah sakit pemerintah. Jadi kalau misalnya kita kebetulan dirawat di rumah sakit pemerintah, maka sudah pasti masuknya di kelas 1. Tapi kalau di rumah sakit yang swasta, maka kelas yang setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Seperti itu. Jadi contohnya, oh ternyata kelas 2 di rumah sakit swasta ini yang cocok, maka Bapak Ibu masuk di kelas 2. Atau kalau misalkan agak mahal, biasanya rumah sakit swasta masuknya di kelas 3. Seperti itu. Kemudian nomor 7, santunan tidak mampu bekerja, ini 100% kali gaji. Kemudian nomor 8, biaya rehabilitasi medik, ini alat bantu Bapak Ibu apabila diperlukan seperti tongkat, kursi roda dan sebagainya, ini kita cover juga maksimal 2.600.000. Kemudian nomor 9, biaya penggantian gigi tiruan, ini juga ada maksimalnya sebesar 3.900.000, seperti itu. Kemudian poin nomor 10 sampai dengan 13, ini apabila kita mengalami kecelakaan. Jadi kalau kita mengalami kecelakaan, gini Bapak Ibu, ada 3 kemungkinan setelah dirawat. Ya, kita mengalami kecelakaan, kemudian dirawat di rumah sakit. Ada 3 kemungkinan kita. Yang pertama sembuh, ya. Yang kedua sembuh tapi mengalami cacat, maka berhak mendapatkan santunan cacat. Kemudian yang ketiga, setelah dirawat kita meninggal dunia. Ya, kalau meninggal dunia akibat dari kecelakaan kerja, maka berhak mendapatkan poin nomor 10 sampai dengan 13. Ya, besarannya berapa? Yang pertama, nomor 10 itu ada santunan kematian kerja, artinya kita meninggal karena mengalami kecelakaan kerja. Besarannya 60% dikali 80 gaji. Ya, atau 48 gaji lah gitu, 60% kali 80 gaji. Kemudian nomor 11-nya adalah uang duka tewas 6 kali gaji. Gaji ini hanya dasarnya gaji pokok Bapak Ibu ya, jadi bukan berdasarkan take home pay. Jadi berbeda gaji pokok dengan take home pay. Karena dasar pengenaan iurannya tadi adalah 0,24% kali gaji pokok, maka pengali dari manfaatnya juga adalah gaji pokok. Jadi 60% dikali 80 gaji pokok. Kemudian nomor 11 uang duka tewasnya 6 dikali gaji pokok. Kemudian nomor 12 ada biaya pemakaman sekitar 10 juta. Kemudian poin nomor 13 apabila kita meninggal dunia, kemudian ada anak yang kita tinggalkan, ya masih berstatus sekolah, maka berhak mendapatkan beasiswa anaknya. Ya besarannya berapa? Ini sesuai jenjang. Jadi kalau misalkan anak kita masih SD atau ke bawah, itu berhak mendapatkan beasiswanya sebesar 45 juta. Kalau sudah masuk ke jenjang SMP, berhak mendapatkannya 35 juta, kemudian kalau sudah SMA itu sekitar 25 juta, kemudian kalau sudah kuliah
dapatnya 15 juta. Dan ini dibayarkan maksimal untuk 2 anak. Jadi kalau misalkan anak kita dua-duanya masih SD contoh, atau satu belum sekolah, satu masih SD, maka dapatnya 45 juta, anak pertamanya, anak keduanya dapat 45 juta. Totalnya 90 juta untuk beasiswanya sendiri. Seperti itu. Nah, tapi poin nomor 10 sampai 13 ini bukan manfaat yang dibayarkan kepada kita Bapak Ibu. Ya, sebagai pegawai, tapi dibayarkannya kepada ahli waris. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, notes-nya di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama sesuai dengan aturan di PP 70. Kadaluarsa pelaporan klaim di sini diatur maksimal adalah 2 tahun. Ya, 2 tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan. Jadi kalau misalkan kita mengalami kecelakaannya, contoh sekarang 2023, mengalami kecelakaannya 2020, karena sudah 3 tahun baru dilapor sekarang, maka sudah otomatis gugur hak dari program jaminan kecelakaan kerjanya itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke prosedur Bapak Ibu. Jadi ini prosedur kalau misalkan tadi kita sudah ketahui kriteria apa saja sih ruang lingkupnya yang masuk ke dalam kriteria kecelakaan kerja, itu kan dari mulai kita berangkat dari rumah sampai dengan di kantor, sampai dengan kita pulang dari kantor menuju rumah. Kurang lebih ruang lingkupnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengalami kriteria tersebut dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah boleh ahli warisnya, boleh pesertanya sendiri, atau keluarganya, atau instansinya, atau dari rumah sakit, ini melaporkan dulu secara lisan ke Taspen, ya, dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam. Ya, melaporkan dulu secara lisan bahwa ada pegawai kita mengalami dugaan kecelakaan kerja dengan kronologis ini, kemudian dirawat di rumah sakit ini, dan mengalami cedera ini. Nah, minimal dilaporkan dulu dalam bentuk lisan, gitu ya Bapak Ibu ya, karena ini penting untuk kita menindaklanjuti surat jaminannya di rumah sakit. Kemudian setelah kami mendapatkan laporan, maka ada tim khusus kami Bapak Ibu, ada tim khusus kita, officer ya, yang akan berkoordinasi melakukan konfirmasi ya, atau on the spot atau investigasi, menentukan ya benar tidaknya kecelakaan yang dialami oleh pegawai tersebut sesuai atau tidak dengan kriteria kecelakaan kerja, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kami berkoordinasi, maka kami akan meminta dokumen nih. Yang penting itu kita ketahui adalah dokumen yang wajib kalau ada pegawai kita mengalami kecelakaan kerja adalah laporan kronologis kejadian, ya, dari instansi Bapak Ibu yang buat, atau dari, kalau aturan itu minimal penandatangannya adalah atasan langsung kita atau atasan langsung si pegawai yang mengalami kecelakaan kerja, ya. Jadi dari instansi membuat laporan kronologis kejadian kecelakaan kerja kepada PT Taspen, ya. Nah, nanti atas dasar ini akan kita lakukan konfirmasi. Kemudian ada dokumen tambahan nggak? Bisa jadi ada, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan contohnya pegawai tersebut ternyata mengalami kecelakaannya ini di waktu shift-shiftan, misalkan ada shift pagi, siang, malam, maka biasanya kita minta dokumen tambahannya jadwal shiftnya atau absensinya, atau misalkan pegawai tersebut sedang ditugaskan keluar kota atau ditugaskan bertanding contohnya ya, maka kami minta surat tugasnya, kemudian juga jadwal pertandingannya atau jadwal kegiatannya seperti itu. Itu dokumen pendukung saja. Kemudian di sini ada yang sebelah kanan itu dari kepolisian, ya. Nah, yang dari kepolisian ini apabila mengalami kecelakaannya itu di lalu lintas, Bapak Ibu, ya. Jadi memang di aturan ini tidak hanya di Taspen, jadi baik itu di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan atau Asabri,
apabila ada seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, maka wajib membuat laporan kecelakaan dari tersangka. Aduh, ada telepon pula ini. Baik, kita lanjut ya, Ibu. Jadi saya ulang, jadi apabila mengalami kecelakaan lalu lintas, maka wajib membuat laporan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian. Ya, ini menjadi wajib untuk apa? Untuk kita menentukan siapa penjamin pertamanya. Ya, jadi sesuai dengan aturan di PMK 104, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 2018, mengatur kalau kecelakaan lalu lintas, kurang lebih bahasanya seperti ini, kalau mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian kronologi kecelakaannya itu sesuai dengan yang di-cover oleh Jasara Harja, maka penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Seperti itu. Makanya di sini ada juga konfirmasi ke Jasara Harja untuk menentukan Jasara Harja meng-cover tidak sebagai penjamin pertama. Nah, setelah kita tahu kronologi dari laporan kecelakaan lalu lintas, maka bisa menentukan Jasara Harja bisa tidak meng-cover. Kalau misalkan iya dia meng-cover, maka Jasara Harja sebagai penjamin pertama. Sampai dengan batas pertanggungannya habis. Kalau di Jasara Harja itu kurang lebihnya biasanya sekitar 20 atau 21 juta Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan biaya perawatannya lebih dari 20 atau 21 juta, maka masuk ke penjamin kedua, ya. Penjamin keduanya itu siapa? Penjamin keduanya itu kalau mengalami kecelakaan kerja itu taspen untuk P3K ya Bapak Ibu. Untuk P3K kalau mengalami kecelakaan kerja pada saat berangkat atau pulang, penjamin keduanya taspen. Tapi kalau misalkan bukan karena kecelakaan kerja, contohnya di kecelakaan lalu lintas pada saat sedang ke pasar atau pergi kondangan, ya, ke undangan segala urusan pribadi, maka penjamin keduanya adalah BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi untuk kita ketahui Bapak Ibu, di aturan BPJS Kesehatan ini salah satu poinnya itu di Perpres nomor sekian, saya agak lupa, yang mengatur poin-poin yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Salah satu poinnya adalah perawatan yang diakibatkan akibat dari kecelakaan kerja. Gitu. Jadi perawatan akibat dari kecelakaan kerja ini tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan, Bapak Ibu. Terus siapa yang meng-cover? Yang meng-covernya adalah pengelola jaminan kecelakaan kerja. Siapa? Kalau untuk peserta ASN, ASN ini kan PNS dan P3K, itu adalah taspen. Kalau dia swasta, ya, kalau swasta di luar ASN, maka BPJS Tenaga Kerja atau Jam Sostek. Kemudian kalau dia TNI atau Polri atau PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, dia pengelolanya adalah Asabri. Nah, dalam hal ini P3K adalah taspen sebagai pengelola jaminan kecelakaan kerjanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya kecelakaan lalu lintas wajib membutuhkan laporan kecelakaan lalu lintas ke kepolisian untuk menentukan siapa penjamin pertamanya. Kemudian setelah tim dari melakukan konfirmasi dan koordinasi, maka baru bisa ditentukan si peserta ini atau kejadian kecelakaan kerja ini sesuai tidak dengan kriteria kecelakaan kerja. Kalau sesuai, maka kami langsung menerbitkan surat menjamin atau surat jaminan kepada rumah sakit. Ya, jadi Bapak Ibu sudah cashless, jadi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lagi di rumah sakit untuk biaya perawatan akibat dari kecelakaannya. Kemudian kalau misalkan ternyata berdasarkan hasil koordinasi atau konfirmasi kami, ternyata di luar kriteria kecelakaan kerja, contohnya dia kecelakaan lalu lintas, ternyata kecelakaan lalu lintasnya pas berangkat kerjanya dia kesiangan, baru berangkat jam 10 siang, terus kecelakaan karena buru-buru, kecelakaan jam 11. Nah, ini tidak termasuk kecelakaan kerja. Nah, maka kami menerbitkan surat penolakan atau surat tidak menjamin. Nah, surat tidak menjamin ini biasanya bisa sebagai dasar Bapak Ibu mengalihkan jaminannya menjadi jaminan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kalau misalkan wah saya baru tahu Mas ada program ini, kemarin
saya mengalami kriteria yang sesuai dengan kecelakaan kerja. Kemudian saya terlanjur membayarkan pribadi, ya pribadi di rumah sakit. Apakah taspen bisa reimburse? Bisa. Ya, jadi sistem penjaminan kami yang pertama bisa menggunakan surat jaminan. Kalau pakai surat jaminan dari rumah sakit langsung menagihkan ke taspen. Ya, yang kedua bisa menggunakan metode reimburse. Jadi Bapak Ibu sudah membayar pribadi, kita minta kwitansi, kemudian juga dokumen-dokumen medis hasil perawatan yang kemarin, serahkan ke kami, nanti akan kami lakukan reimburse pembayaran apa kita bayarkan apa yang telah Bapak Ibu keluarkan di rumah sakit sesuai hak Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, mungkin itu. Nah, yang tadi program jaminan kecelakaan kerja Bapak Ibu ya, itu sudah selesai. Kita masuk ke program yang kedua, program jaminan kematian. Kalau ini simpel aja Bapak Ibu. Jadi kalau jaminan kecelakaan kerja memang tadi sangat kompleks karena banyak sekali manfaatnya. Di program yang kedua, program jaminan kematian, ini artinya adalah perlindungan atas resiko kematian, ya, bukan akibat dari kecelakaan kerja. Berupa apa? Berupa santunan kematian. Tadi di program JKK juga ada manfaat santunan kematiannya, santunan tewas, ya. Nah, kalau di JKN ini juga ada, tapi resiko kematiannya ini di luar akibat dari kecelakaan, contohnya karena sakit atau dia kecelakaan tapi bukan karena dinas ya atas keperluan pribadi dan sebagainya, maka berhak mendapatkan program jaminan kematian yang dimana hak ini dibayarkannya kepada ahli waris Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian pesertanya sama ya Bapak Ibu, ASN, pejabat negara dan pimpinan anggota DPR. Kemudian iurannya ini juga sama dibayarkan oleh pemerintah ya, pemberi kerja sebagai pemberi kerja, besarannya ada 0,72% dikali gaji pokok. Kemudian manfaat yang diterimanya yang pertama santunan sekaligus sebesar 15 juta, kemudian juga nomor 2 uang duka wafat sebesar 3 kali gaji pokok. Kemudian nomor 3 bantuan pemakaman sebesar 7.500.000 dan bantuan beasiswanya 15 juta per anak. Dan maksimalnya adalah 2 orang anak. Jadi kalau di program JKM ini tidak melihat jenjang pendidikan Bapak Ibu. Jadi selama anaknya masih sekolah atau masih kuliah, maka berhak mendapatkan bantuan beasiswa sebesar 15 juta. Seperti itu. Oke. Ini sedikit Bapak Ibu wilayah kerja kami yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekitar 57 kantor cabang Bapak Ibu yang ada di seluruh NKRI. Nah, kemudian ini sedikit inovasi dari kami yang dimana sekarang kita sudah bermuara di TOS, jadi melalui aplikasi Bapak Ibu ya. Nah, TOS itu apa? TOS itu adalah sistem pelayanan digital yang telah kami kembangkan Bapak Ibu, yang dimana ini bisa Bapak Ibu gunakan ya, jadi menggunakan web base ya. Jadi Bapak Ibu cukup masuk ke aplikasi baik itu Google Chrome atau sebagainya ya, karena ini hanya berbasis web base. Bapak Ibu bisa akses di mana saja dan kapan saja. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan klaim, kemudian juga bisa melakukan pencetakan kartu digital dan sebagainya ya. Nah, saat ini kami sudah tidak lagi mencetak kartu taspen secara fisik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai peserta kami ya, sebagai P3K sudah otomatis menjadi peserta kami ya, dan jika ingin melakukan pencetakan kartu taspennya, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi mengajukan ke taspen. Jadi kartu taspen ini sudah bisa dicetak secara mandiri di rumah ya. Jadi tidak perlu repot lagi ngumpulin berkas ke taspen. Kemudian, gimana kalau nanti kartu taspennya hilang? Apakah saya harus datang lagi ke taspen buat cetak kartu ya? Kalau kececer atau hilang gimana? Nah, sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi karena kartu taspen ini sudah cukup Bapak Ibu simpan di handphone ya, sudah tidak perlu lagi dibawa kemana-mana. Atau kalau Bapak Ibu butuh cetakan fisiknya, tinggal di print ya, di kantor atau di rumah itu juga bisa Bapak Ibu print secara pribadi. Atau kalau hilang Bapak Ibu tinggal cetak lagi gitu. Kemudian
gimana cara cetaknya? Nah, ini yang pertama Bapak Ibu mendownload kartu Spendita itu melalui TOS. Ya, yang kedua Bapak Ibu harus mendaftarkan diri dulu. Ya, daftar dirinya itu menggunakan NIK Bapak Ibu, kemudian NIK, nomor induk kependudukan, kemudian juga nomor HP, email dan sebagainya. Setelah Bapak Ibu daftar, maka di sini yang di bawah sebelah kiri ini ada menu kartu digital, ya, kartu digital. Nah, Bapak Ibu cukup cetak kartu digital, maka kartu digitalnya sudah bisa Bapak Ibu download, sudah bisa Bapak Ibu simpan di handphone, atau Bapak Ibu kalau ingin dicetak secara pribadi, boleh Bapak Ibu cetak seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kemudian jika ada sesi tanya jawab, kami persilakan. Oke, baik, mungkin itu saja. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banget nih Pak Ferry. Jelas banget pemaparannya. Untuk teman-teman P3K, ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan raise hand atau oke, dengan dari Septri nih Pak. Ibu Septri, boleh dinyalakan Bu Septri videonya mungkin biar bisa bertanya. Baik, sebentar. Ya Pak, silakan Pak. Ada Ibu Septri Pak. Ya, Silakan halo. Bu. Silakan, halo, Pak suara Ferry. saya kedengeran nggak ya Pak? Cukup Bu, cukup. Iya, Ingat. oke. Ya. Ya, selamat pagi Pak Ferry. Terima kasih Pak Pagi, Farhanisa. Bu. Ini saya mau bertanya. Kalau tadi kan ada sebelumnya tuh saya lihat di slide itu ada jaminan untuk gigi ya. Kalau misalkan saya mau nambel atau mau perawatan gigi itu gimana ya Pak prosedurnya? Bisa di mana aja atau gimana klaimnya atau reimburse? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sepri. Jadi mungkin saya coba terangkan kembali Bapak Ibu terkait dengan programnya Taspen. Ini kami berbeda dengan asuransi kesehatan swasta, ya. Jadi program jaminan kecelakaan kerja ini hanya mengcover perawatan yang diakibatkan akibat dari kecelakaan pada saat bekerja, ya. Jadi kecelakaan yang diakibatkan pada saat bekerja. Kalau misalkan kita mau melakukan perawatan gigi seperti gigi berlubang dan sebagainya yang bukan akibat dari kecelakaan kerja, itu di luar dari pengcoveran Taspen. Jadi Taspen hanya mengcover perawatan yang diakibatkan karena kecelakaan kerja. Seperti itu Ibu. Nah, kalau misalkan kita jatuh dari motor pada saat berangkat kerja, kemudian gigi kita patah dan harus mendapatkan gigi tiruan, maka Taspen mengcover maksimal gigi tiruannya itu tadi yang di poin sekian itu maksimalnya 3.900.000. Kemudian juga di Taspen, Bapak Ibu mungkin juga asuransi kesehatan lain, pada dasarnya sebenarnya kami tidak mengcover perawatan yang tujuannya untuk estetik, ya, yang tujuannya untuk estetik. Jadi tadi perawatan sampai dengan sembuh gitu ya Bapak Ibu ya. Taspen mengcover biaya perawatan kecelakaan kerja sampai dengan sembuh. Nah, arti sembuh ini tidak serta-merta kita artikan misalkan kita jatuh, tergoreslah muka kita gitu ya Bapak Ibu ya. Tergores muka kita dan harus dijahit, kemudian ternyata ada goresan di wajah kita gitu. Nah, wajah yang tergores ini kita mau sampai dengan mulus gitu Bu ya. Sampai dengan mulus, sampai dengan bersih. Terus kita mau perawatan operasi gitu, buat operasi plastik atau lainnya, saya kurang paham juga. Nah, arti dari kecelakaan kerja sampai dengan sembuh tidak seperti itu. Jadi sampai dengan sembuh artinya sampai dengan kita dinyatakan kembali oleh dokter sudah lagi mampu untuk bekerja atau perawatannya sudah selesai. Seperti itu ya Ibu Septri ya, mungkin semoga menjawab Ibu. Terima kasih Pak Ferry, cukup. Makasih Ibu. Baik, selanjutnya silakan Bu Iswari, silakan mengaktifkan videonya.
Monggo Bu, silakan Bu. Selamat siang, Pak Ferry. Ya, Saya sebelumnya dari klinik Kementerian Perindustrian. Saya mau tanya, jika P3K mau ikut serta, tadi kan sebelumnya uh, udah dijelasin di pertama itu hanya P3K itu hanya dapat JKM dan JKK. Jika misalnya P3K mau ikut serta tabungan hari tua seperti di BPJS, sebelumnya kan saat honorer kami, terutama saya diikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan itu ada jaminan hari tua. Nah, setelah saya masuk P3K kan itu udah nggak bisa dilanjutin sekarang karena hanya yang P3K itu hanya kerjasamanya dengan Taspen, sedangkan di Taspen itu hanya dapat JKK dan JKM. Nah, itu apa kita kalau mau ikutan tabungan hari tua seperti sebelumnya di BPJS Ketenagakerjaan, gimana ya Pak mekanismenya? Terus pada Taspen Life tadi, terus apakah itu harus mandiri atau dikoordinir atau seperti apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu Iswa. Pertanyaan yang sangat luar biasa Ibu. Yang pertama saya jawab, pertanyaan yang pertama memang saat ini P3K di wilayah pusat Bapak Ibu ya, itu baru masuk ke programnya Taspen itu di JKK dan JKM. Tapi untuk P3K di pegawai DO atau pemerintah daerah itu sudah ada 3, JKK, JKM, dan JHT di Taspen. Ya, nah, semoga nanti ke depan mungkin juga kami akan sowan Ibu ke tim di SDM supaya P3K di wilayah Kementerian Perindustrian ini juga bisa ikut bergabung ke program JHT-nya di Taspen. Seperti itu. Jadi memang untuk saat ini yang baru berjalan hanya program JKK dan JKM. Nah, untuk yang program JHT-nya, pertanyaan apakah bisa atau tidak gitu ya Bu ya? Bisa Ibu, karena memang untuk P3K di wilayah pemerintah daerah, pegawai P3K yang ada di pemerintah daerah itu sudah gabung JHT-nya di Taspen. Ya, jadi hanya wilayah vertikal yang beberapa yang belum. Nah, semoga nanti Kementerian Perindustrian bisa juga ikut bergabung JHT-nya ke Taspen. Jadi pada dasarnya bisa ya Ibu Iswa ya, jika ingin bergabung JHT-nya ke Taspen. Kemudian untuk yang nomor 2, di program Taspen Live. Ya, program Taspen Live ini bisa diikuti secara mandiri, juga bisa diikuti secara kumpulan. Ya, kalau kumpulan itu minimal di dalam satu instansi kurang lebih 30 atau 40 pegawai. Ya, jadi kalau misalkan ada sekitar 30 atau 40 pegawai, ini bisa menggunakan sistem kumpulan. Jadi akan dikoordinir seperti itu. Tapi kalau misalkan di bawah batas itu, maka juga bisa diikuti secara mandiri. Lalu pemotongannya seperti apa? Pemotongannya nanti bisa dilakukan auto debit melalui rekening bank Bapak Ibu pegawai. Seperti itu. Nah, di program Taspen Lab sendiri ini Bapak Ibu juga lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel dalam arti dengan minimal potongan 100.000 atau 200.000 atau 300.000, Bapak Ibu bebas memilih. Ya, Bapak Ibu mau potongan iurannya sebulan berapa? Ya, disesuaikan dengan keinginan kita. Kebutuhan kita nantinya pada saat kita sudah tidak bekerja lagi atau sudah memasuki usia pensiun di usia 58 tahun atau 60 tahun maunya dapat berapa? Gitu. Jadi nanti bisa kami estimasikan Ibu. Misalkan Ibu Iswa, saya nanti kalau sudah pensiun atau sudah masa purna, saya mau uang hari tua saya dapatnya 500 juta. Ya contohnya, atau 200 juta deh, nggak usah banyak-banyak karena saya ada ikut Taspen juga gitu ya contohnya ya. Bisa, nanti kami estimasikan Ibu dengan estimasi iuran sekian ya akan dapat nanti di hari tua Ibu besarannya 200 juta gitu contohnya. Atau gini, misalkan saya sekarang baru punya uang lebih nih ya 200.000,
Contohnya, saya mau bergabung di program tambahannya Taspen, di Taspen Live saya mau bergabung di pembayaran iurannya setiap bulan 200.000 gitu. Tapi nanti bisa nggak ya kalau misalkan nanti sewaktu-waktu saya ada rezeki lebih atau saya naik golongan atau pangkat dan sebagainya, mau nambah gitu ya, bisa. Jadi namanya top up iuran. Jadi yang tadinya 200.000, ternyata 2 tahun kemudian kita diangkat Bu jadi pejabat contohnya gitu ya, amin. Mau nambah jadi 500.000 bisa. Atau nanti diangkat lagi jadi pejabat yang lebih tinggi contohnya. Saya mau iurannya nambah jadi 1 juta. Itu bisa. Karena memang pada dasarnya tabungan, nama programnya Taspen Smart Save Ibu. Taspen Smart Save. Jadi save-nya itu adalah tabungan. Jadi pada intinya ini adalah program tabungan. Ya. Bedanya tabungan di Taspen Life dengan ada yang ada di perbankan, kalau di Taspen Life itu setelah jatuh tempo pensiun mencairkan tidak ada kena pajak Bapak Ibu untuk aturan yang sekarang. Tapi kalau misalkan kita ikut deposito dan sebagainya di perbankan itu biasanya ada pajaknya, bisa 10 atau 20%, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi jika ingin bergabung, mungkin kalau misalkan ada banyak yang mau ikut di P3K-nya Kemenperin, ya di Taspen Live nanti bisa kami adakan lagi kegiatan untuk lebih memperdalam Ibu terkait dengan apa sih programnya Taspen Live seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Iswa. Iya Pak, tapi kalau misalnya daftar mandiri, misal itu kan kalau kolektif, kalau banyak yang mau sekitar 30 atau 40 pegawai. Tapi kalau misalnya sekiranya mau daftarnya mandiri itu gimana ya Pak? Alurnya saya harus kemana gitu? Baik, jika Ibu ingin daftar secara mandiri, Ibu nanti saya share kontaknya Bu ya, mungkin ke bagian SDM ya Bu. Saya share kontak saya, nanti kalau misalkan ada Ibu atau rekan-rekan yang lain ingin bergabung, nanti cukup kontak saya aja. Ya, kalau misalkan Ibu ingin bergabung, cukup kontak saya, nanti kami tugaskan tim untuk menjelaskan lebih detail ya terkait dengan programnya itu. Gitu. Karena jangan sampai Ibu ikut program itu tapi tidak tahu manfaatnya apa, kemudian kegunaannya apa, kemudian juga kelebihannya apa, seperti itu. Tapi kalau misalkan bicara kelebihan, memang ASN ini lebih bagus naungannya adalah di satu naungan, yaitu di Taspen. Jadi nanti kalau yang PNS pensiunnya di Taspen, tabungan hari tuanya di Taspen. Nah untuk P3K nanti JKK-JKN-nya di Taspen, JHT-nya di Taspen, kemudian juga untuk program tambahannya juga ada di Taspen. Jadi karena kita satu sistem, ya jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi repot-repot ke ke instansi lain, gitu, atau ke produk yang lain, ya karena kita sudah satu atap dengan Taspen Live. Jadi kalau misalkan contohnya, oh Bu Iswa ternyata ada ikut programnya Taspen Live nih. Nanti pada saat Ibu pensiun atau purna atau berhenti, sudah otomatis kedetek di aplikasinya Taspen. Ya, jadi otomatis uang Taspennya Ibu cair, kemudian untuk uang tambahan dari program Taspen Live-nya juga ikut cair. Gitu. Jadi sudah nggak perlu lagi ada syarat-syarat tambahan. Mungkin seperti itu ya Bu. Jadi nanti kami share kontak kami di kepanitia. Semoga Ibu bisa dapat nanti kontak saya. Nanti Ibu tinggal japri aja Bu ke saya ya. Nanti saya tugaskan tim untuk menjelaskan lebih detail. Atau kalau misalkan banyak, nanti kami tugaskan tim yang akan ke tempat Ibu ya. Supaya detail Bu jelasinnya. Siap, terima kasih Pak. Baik, semoga jelas ya Bu Sama-sama Iswari ya. Ibu. Iya jelas, terima kasih Bu. Ya Pak. Kali ini saya yang nanya ya Pak ya, karena tadi terkait ternyata ada instansi lain yang sudah pakai JHT nih. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai instansi itu apa ya Pak ya untuk mempersiapkan ada pengadaan terkait JHT buat teman-teman P3K. Yang pertama sih itu sih Pak. Itu dulu. Baik Ibu. Nah,
Untuk yang pertama-tama, pastinya kita akan adakan rekonsiliasi dulu, Bu. Jumlah pegawai P3K yang ada di instansi Ibu ada sekitar berapa orang. Kemudian nanti baru kita akan berbicara teknis terkait dengan penyetoran iuran JHT-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah settle semua, maka akan berjalan secara otomatis, Bu. Iurannya, iuran JKK-JKM yang masuk, iuran JHT-nya juga ikut masuk. Gitu. Jadi pada intinya semoga setelah acara ini kita bisa menindaklanjuti, Bu, terkait dengan permintaan dari teman-teman mungkin yang juga kalau di BPJS Tenaga Kerja kan sudah tidak ada, Bu. Ya, jadi kalau bisa harusnya di Taspen aja. Jadi biar satu paket JKK-JKM-nya di Taspen, JHT-nya juga ikut di Taspen. Mungkin itu ya, Ibu. Baik, Pak. Sama yang kedua nih, Pak. Kan kalau P3K kan ada sistem bukan kontrak ya, tapi pengadaannya itu untuk batas waktu kerjanya 5 tahun. Nah, kalau teman-teman yang ikut Taspen Smart Safe kan Bapak bilang tadi untuk pensiun 45, 60, 58. Sedangkan kita kan nggak tahu nih nanti proses dari Menpan untuk setelah 5 tahun nih pengadaannya lagi harus mereka tes ulang lagi kah atau bisa langsung lanjut. Kita kan masih nggak tahu ya Pak, proses dari Menpannya ke depannya gimana. Apakah dengan nanti mereka ikut Taspen Smart Safe, itu nanti bisa dicairkan kalau setiap 5 tahun atau misalnya sebelum 5 tahun ternyata mereka ada proses pengangkatan lagi untuk jadi P3K di 5 tahun berikutnya, ada untuk cara untuk mengganti deadline masa pensiunnya. Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Untuk program Taspen Smart Safe dari Taspen Life ini memang fleksibel banget ya, Bu ya. Tadi terkait dengan iuran fleksibelnya yang tadi sudah kami jelaskan. Kemudian yang kedua, untuk P3K memang berbeda dengan PNS ya, Bu. Kalau PNS kan dia sampai dengan batas usia pensiun 58 atau 60 tahun. Kalau P3K ini kan per kontrak, mungkin ada yang per 5 tahun, ada yang per sekian tahun. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun berhenti atau tidak dilanjutkan lagi, seperti apa di program Taspen Smart Safe-nya seperti itu ya. Nah, untuk program Taspen Smart Safe, kalau misalkan sudah tidak diperpanjang lagi bekerjanya atau kontraknya, ya, maka hak yang telah setoran iuran yang telah disetor ke Taspen dalam hal Taspen Life maka akan dikembalikan beserta dengan pengembangannya. Ya, jadi bisa. Jadi contoh itu kan ke P3K. Kalau PNS pun juga bisa. Jadi PNS nih harusnya berhenti 58 tahun, ternyata misalkan usia 50 tahun dia butuh uang. Butuh uang untuk mencairkan haknya dia. Nah, Bapak Ibu bisa mencairkan haknya. Jadi nggak perlu nunggu sampai dia usia 58 tahun. Gitu. Jadi selama halnya dengan P3K baru 5 tahun bergabung, kemudian sudah berhenti, maka hak dari Taspen Smart Safe-nya bisa Bapak Ibu cairkan. Atau kalau harapan kami kalau misalkan masih muda, baru 30 tahun sudah tidak P3K-nya sudah berhenti, tapi alasannya karena ada pekerjaan lain di swasta atau sebagainya yang lebih bagus menurut si pegawai, maka bisa dilanjutkan. Ya, jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang baru, kemudian program Taspen Smart Safe-nya tidak ingin dicairkan, maka dilanjutkan iurannya dari tempat yang barunya, contohnya. Itu bisa. Ya, jadi fleksibel aja, Bu. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu 5 tahun berhenti dan tidak ada penghasilan lagi, maka dia harus mencairkan, itu boleh. Tapi kalau misalkan ada penghasilan lain lagi dan ingin melanjutkan program Taspen Smart Safe-nya sampai dengan batas usia pensiunnya, itu juga bisa. Mungkin itu, Ibu. Baik, sangat jelas Pak. Untuk teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri webinar pada hari ini. Baik, sepertinya nggak ada nih Pak, tapi nanti materinya mohon di-share ya Pak ya. Banyak teman-teman yang pengen baca ulang lagi untuk lebih mengerti.
Saya keinget Siap satu Bu, siap. pertanyaan. Nanti saya Saya share materi dan nomor HP saya Bu ya. oh baik Pak, terima kasih. Saya Siapa tahu keinget ada yang satu pertanyaan nanti lagi nih Pak. jika ingin ada yang bergabung. Boleh nanya satu lagi ya Pak dari saya nih Pak. Terkait program JKK. Monggo Bu. Tadi kan ada Bapak tertulis di situ PKS dengan 548 rumah sakit. Berarti dengan perjanjian kerjasama itu kita nggak perlu kita nggak perlu kita cuma nunjukin KTP aja kah atau surat jaminan aja kah? Dan di 548 rumah sakit tersebut berarti sistemnya itu nggak reimburse ya Pak, tapi kita memang langsung dilayani ya Pak ya? Betul Bu, betul. Jadi kalau misalkan misalkan kerja dan masuk ke rumah sakit, biasanya dari pihak rumah sakit itu minta identitas. Baik itu KTP ataupun kartu Taspen. Kalau kartu Taspen kan sekarang sudah bisa by digital ya. Jadi kalau misalkan terus waktu-waktu butuh tinggal cetak di aplikasi juga bisa. Kemudian yang paling penting adalah laporan ke kaminya Bu. Ya takutnya si pegawainya tidak melaporkan atau dari rumah sakitnya juga tidak melaporkan ke kami kalau kasusnya ini mengalami kecelakaan kerja. Tapi sebenarnya sekarang Ibu di rumah sakit itu prosedurnya kalau ada yang masuk ke IGD pasti disuruh ngisi kronologi kecelakaannya seperti apa. Ya, karena dari rumah sakit pun harus menentukan ini pasiennya yang masuk kemana gitu. Kalau kronologinya karena kecelakaan kerja pasti langsung diteruskan ke pengelola jaminan kecelakaan kerja. Kalau misalkan berdasarkan identitas si pasiennya ini dia peserta Taspen, maka diteruskannya ke Taspen. Kalau dia pesertanya swasta, maka diteruskannya ke BP Jam Sostek. Seperti itu. Nah, untuk yang rumah sakit yang sudah bekerja sama, maka Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi reimburse. Ya, tidak perlu lagi reimburse. Kita akan buatkan surat jaminan. Gitu, surat jaminan kepada rumah sakit. Jadi rumah sakit langsung menagihkan hak perawatannya itu langsung ke Taspen gitu Ibu. Nanti mungkin bisa di-share ya Pak ya, 548 rumah sakitnya nih yang rumah sakit mana aja. Jadi mungkin kalau nauzubillah min dzalik ada kecelakaan kerja, kita ya udah ke rumah sakit itu aja. Jadi kita nggak usah ngeluarin uang lagi gitu sih Pak, untuk terlebih dahulu. Ya selanjutnya. Boleh Bu, boleh nanti saya share. Tapi yang 500 itu seluruh Indonesia Bu. Jadi nanti mungkin saya share yang di wilayah Jakarta ya Bu ya. Ini banyak teman-teman dari daerah juga Pak. Oh, jadi okay. Yang hadir di sini seluruh Indonesia, P3K Kemenperin. Oke, baik nanti saya share. Ini sekarang ada Bu Sulis Pak. Silakan Bu Sulis, silakan bertanya. Silakan dinyalakan dulu videonya. Oh, nggak jadi sepertinya Pak, nggak jadi sepertinya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lain dan mungkin tadi raise hand-nya tidak disengaja, baik kita tutup acara pada siang hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan maaf jika ada salah perkataan. Mohon maaf juga karena Ibu Desi Puji Lestari tidak bisa menutup acara pada siang ini karena sedang ada penugasan lain dari pimpinan. Terima kasih banyak Pak Ferry untuk waktunya yang telah disediakan untuk kami. Bapak, Ibu, jika ingin menonton rekaman dari Zoom ini kembali, dipersilakan untuk subscribe dan follow akun YouTube kami di Biro Organisasi dan SDM Kemenperin. Dan Instagram kami di webinar_OSDM Kemenperin untuk update webinar terkini. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.